Yang tegas. Yang Ya, tegas dong. artinya kan ini ya berbicara dengan penebusan dosa. Artinya kamu mendapatkan keselamatan atau mendapatkan kecelakaan, kebinasaan? Ayo. Anda dari rencana iblis yang terbukti benar berhasil menyalibkan Yesus, apa yang kalian dapat dari pekerjaan iblis ini? Keselamatankah atau kebinasaan? Boleh saya tanggapi? Iya. Sudah kubilang ya, yang asalnya itu penyaliban dirubah oleh Bapa menjadi konsep keselamatan dalam keimanan Kristen. Berarti tunggu. Artinya yaitu berhasil dalam rangka penebusan dosa. Oke. Berarti rencana iblis ini kalian dari rencana iblis ini kalian mendapatkan keselamatan, betul? Baik, mohon maaf ya, saya ada urusan dulu ya. Mohon maaf ya. Cair, Ro, cair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, tadi di sebelah Bang, dia rungkat Bang Zuma ya, dirungkatin dia ya. Saya nonton di bawah. Iya, malu dia. Tadi kalau nggak salah ada saudara Moranda ini ngamuk-ngamuk di sana. Ku bilang dia betina, marah dia. Jangan kau sebut itu tidak bagus. Lah, bukannya kalian domba? Dibilangnya, itu kan cuma perumpamaan. Ya saya juga cuma perumpamaan, mana mungkin kamu itu betina. Itu perumpamaan juga. Ngamuk dia. Saya juga cuma perumpamaan aja ya. Cuma Bang Faru, saya nyimak di bawah aja Bang. Bang Zuma difitnah Bang Faru. Difitnah katanya cari koin. Iya, Jason, selamat bergabung Jason. Jason King. Halo Jason King. Mana? Ayo. Ini gara-gara saya naik ini OT-nya nggak mau naik. Apa saya turun lagi? Saudara Erik. Halo, Erik Sob, selamat bergabung Erik. Erik Sob. Ya silakan Bang Kadirap, mungkin ada yang mau disampaikan ke Bang Zuma tadi ya. Ya silakan Abang. Iya. Bang Kadirap. Ya, untuk Bang Zuma, Bang Faru wajib sehat selalu, tetap berdakwah. Amin. Kami support aja di bawahnya. Amin. Ya, Bang Faru, Siap, Bang aku di bawah aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Ya, sehat selalu. Cair, bro. Viral Bang Faru ya, viral. Siaga Gulo, selamat bergabung Siaga Gulo. Iya, selamat siang. Siang. Ya, Islam Kristen Dinda. Saya Kristen. Oke, siap, silakan. Ya, tema kita konsili salib itu karya siapa? Karyanya iblis atau karyanya Bapak? Silakan Dinda. Iya, karena karya itu kalau menurut saya secara pengetahuan saya itu karya iblis. Nah, keren kali Bang. Keren. Mantap. Keren. Ya, silakan. Ya, jadi kalau Anda sudah mengakui salib itu karya iblis, karya iblis ini bermanfaat nggak untuk Kristen? Kalau kepercayaan saya, karya iblis itu nggak bermanfaat karena iblis ini kan ya orang yang nggak percaya dengan
Mm-mm. ajaran Yesus Kristus. Tidak bermanfaat, tapi kenapa di dalam kitab saudara dikatakan tanpa penyaliban, tanpa kebangkitan, sia-sialah imanmu dan kamu masih tetap berada di dalam dosa. Iya kan penyaliban itu kan akan membawa keselamatan juga oleh Bapa di surga. Ya, berarti berguna dong bagi kamu. Iya maksudnya penyaliban itu kan rencana iblis. Nah, terus rencana iblis ini benar-benar terrealisasi, bukan? Ya terrealisasi gimana ini maksudnya? Penyaliban benar-benar terjadi, kan? Iya terjadi, itu kan setan. Nah, apa akibatnya buat Kristen? Maksudnya akibatnya tentang penyaliban itu? Iya. Ya Tuhan Yesus Kristus mati. Nah, akibatnya untuk kalian? Kalian selamat atau kalian binasa? Berarti karya iblis ini menyelamatkan Kristen, bukan? Kalau enggak, kalau saya Iya kalau dong. saya katakan itu sama aja saya percaya kepada setan. Iblis. Nah, ini betul, memang betul, memang betul. Karena penyaliban itu karya iblis, memang betul. Iya. Memang betul. Makanya nanti endingnya nanti pertanyaan saya itu adalah berarti iblis ini pahlawan bagi Anda atau penjahat, kan gitu? Ya terus terang iblis ini kan ya enggak bisa Pahlawan. dipercaya. Gimana ceritanya? Ini seakan-akan abang menuduh abang ini seakan-akan marah kepada pencuri. Itu sebenarnya seperti itu. Begini Bang Juma. Iya, ini gimana? kan tentang penyaliban ini kan bukan dalam arti itu kita berjasa sama iblis. Enggak. Iblisnya yang berjasa. Iblis berjasa buat kalian. Tanpa mereka kalian tidak selamat. Kalau keimanan saya enggak. Karena iblis itu, karena penyaliban itu kan membuktikan bahwa ketaatan Tuhan Yesus untuk menjalaninya. Itu karya siapa? Karya iblis atau bukan? Ya rasukan setan lah kepada orang yang nggak percaya, orang-orang yang menyalibkan dia. Nah, bermanfaat nggak pekerjaan mereka untuk Kristen? Bermanfaat nggak untuk Kristen? Enggak disalibkan pun Tuhan Yesus tetap ada jalan keluar, tetap dia ibaratnya diangkat lagi, dikembalikan lagi oleh Bapa. Maksudnya batal penebusan dosa gitu? Ya maksudnya bukan. Maksudnya enggak terjadi pun penyaliban. Tetap ada cara lain. Apa itu cara lainnya? Ya kita kan enggak tahu. Iya, tapi kan itu sudah terjadi. Betul nggak? Iya memang kan udah terjadi. Tapi sekarang pertanyaannya, ketika ini sudah terjadi, apa efeknya bagi Kristen? Apa dampaknya bagi Kristen? Selamat atau celaka? Ya efeknya, kalau menurut saya, ini pendapat saya, logika saya ya ini Pak ya. Efeknya itu, ya memang kan Yesus itu kan penyelamat yang percaya kepada Dia. Nah, berarti efeknya menyelamatkan Kristen, betul? Ya, iya dong. Ya bisa juga jadi. Begitu. Begitu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, tunggu. Sekarang pertanyaannya, ketika Anda sudah mengakui pekerjaan mereka, muncul pertanyaan, berarti iblis ini pahlawan atau penjahat? Sahabat Kadirov, barakallahu fiik. Iya, kalau saya secara logika, ini pendapat saya itu kan penjahat. Loh, penjahat kok
memberikan keselamatan. Gimana ceritanya? Karena kalau dia bukan penjahat, Yesus tidak disalibkan. Nah, akibat daripada kejahatan mereka, Kristen diselamatkan. Berarti Oh, keselamatan yang ada pada Kristen itu bermula dari kejahatan iblis. Berarti iblis ini menyelamatkan Kristen. Tanpa kejahatan iblis, Kristen tidak selamat. Maka Kristen harus mendudukkan iblis ini sebagai penjahat atau pahlawan. Iya, tapi iblis ini kan Masya Allah, berapa, Masya Allah. Syukran. kan berapa kali iblis ini mencobai Yesus sebelum disalibkan. Berhasil nggak? Berhasil. Enggak berhasil. Ini barulah dimasukkanlah kepada orang-orang yang enggak percaya kepada Yesus ini. Iblis ini memasuki orang-orang untuk merasuki orang-orang yang enggak percaya kepada ajaran Yesus ini. Disitulah dia. Karena Yesus berhasil. itu Berhasil. ya, terakhirnya kan sebelumnya kan sudah berapa kali sebelumnya. Iya. Jadi berhasil, Bang, ya? Padang gurun. Berhasil. Enggak berhasil di situ, tapi terakhirnya Berhasil. berhasil. Setelah berhasil, coba Anda baca di dalam 1 Korintus 15 nomor 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Berarti akibat penyaliban, orang Kristen ini selamat. Dan orang Kristen ini tidak lagi berdosa. Betul? Ya, tapi ini kan dia kan dibangkitkan. Kan Luar dibangkitkan, biasa. Bang, kan? Masya Allah. Jadi kita minta kejujuran nih. Kejujuran nih. Kerendahan hati. Bagi saudara saya Siaga Gulo, iblis ini yang berdampak pekerjaannya kepada keselamatan Anda itu pahlawan atau penjahat. Bisikin saya aja, nggak usah didengar yang lain. Pahlawan atau penjahat, Bang? Jawabannya pelan-pelan. Saya jawab itu, Bang. Itu otomatis dengan kebenaran dan keimanan saya itu penjahat. Iblis itu penjahat. Gimana ceritanya penjahat menghadiahkan keselamatan? Kan Yesus kan dibangkitkan. Walaupun Bisa dia nggak mati, Yesus bangkit tanpa dibunuh dulu? kecuali tadi kalau dia itu tidak hidup kembali, tidak dibangkitkan lagi, baru saya percaya. Nah sekarang bisa tidak Yesus bangkit tanpa mati dulu? Maksudnya gimana? Kurang dengar. Bisa tidak Yesus bangkit tanpa dibunuh oleh setan? Ya, itu sih kurang agak paham saya mendalaminya seperti itu. Makanya bisikin aja. Bisikin aja saya, Bang. Pelan-pelan. Nggak usah didengar sama orang. Kita aja berdua yang tahu. Iblis itu bagi abang pahlawan atau penjahat, Bang? Bisikin. Bisik. Apa? Pahlawan. Oke, Bang. Ini boleh saya ini karena ada keraguan sedikit ini. Saya ini sebenarnya saya suka dengan ada room-room kayak gini, apalagi dengan macam sama orang abang pengalaman. Tapi macam saya tentang orang yang nggak mendalami benar agama ini, jadi saya ingin mau cari pengalaman tentang agama ini. Saya ingin mau bertanya ini, Bang, bolehkah? Boleh. Abang kan agama Muslim kan? Iya. Abang ini udah pernah jadi Kristen atau memang kelahirannya Muslim? Saya Muslim, sama seperti Yesus. Oke, saya ingin mau bertanya ini, Mak. Tapi ini nanti nggak jadi penistaan agama atau bagaimana? Kalau bisa saya bertanya tentang agama Muslim ini? Enggak. Iya. Coba aja bertanya dulu, Bang. Pak Dinda Siaga. Bertanya aja dulu. Oke. Nanti kalau penistaan kita nggak akan tanggapin. Oke, cocok itu, Bang, ya. Ini saya mau bertanya ini tentang ibadahnya Muslim ini, kan ada 5 waktu. Ibadah atau aturan itu? Ibadah dan aturan. Oke. Kalau ibadah itu, ya saya mau ingin bertanya dulu. Iya. Kenapa mestinya
kalau datang ke masjid itu besar-besar, eh, kalau berdoa itu ibaratnya ada pakai doa seperti itu. Karena Mm-mm. karena dalam keimanan kami, imanan saya, ajaran saya Kristen, kalau berdoa itu tanpa Mm-mm. besar suara, itu berdoa dalam hati aja, Bapa di surga itu udah mengenal Mm. apa isi doa saya itu. Oh gitu ya. Jadi kenapa kalau berdoa di apa itu, Mm-mm. apakah aturan atau memang harus seperti itu? Bagaimana jawaban Abang? Oke. Baik. Jadi di Islam itu Bang ada perintah untuk berseru, mengajak manusia. Serulah manusia. Nah, jadi ketika kami beribadah, di samping kami menyembah kepada Allah, kami mengajak yang lain untuk juga beribadah. Mengingat karena perintah dalam Al-Quran itu adalah wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Nah, ajakan untuk menyembah kepada Allah, menuju kepada kebaikan. Nah, sedangkan Islam itu adalah agama syiar, di mana agama syiar ini diperintahkan untuk disampaikan. Nah, Islam itu sebagai pengingat, Al-Quran sebagai pengingat. Jadi ketika kemudian ada seruan, itu mengingatkan manusia Islam untuk datang beribadah. Dan itu juga ada di dalam kitab yang Anda gunakan, misalnya di dalam Mazmur 18 nomor 6, Keluaran 14 nomor 10, Yunus 2 nomor 2 dan seterusnya. Itu perintah kemudian untuk berteriak kepada Tuhan. Teriaklah kepada Tuhan. Berteriak, ajakan berseru, berteriak. Berseru-seru, artinya berteriak-teriak. Untuk mengagungkan Tuhan. Memang betul, di dalam Al-Quran dikatakan Allah itu maha mendengar, maha melihat, bahkan Allah tahu apa yang ada di dalam hati manusia, yang dibisikkan oleh hati manusia. Tetapi di Islam itu ada kaidah di Islam, di mana dalam ibadah kita wajib memanggil orang lain untuk ikut menuju kepada kebaikan. Bukan sembunyi-sembunyi, kalau kebaikan itu harus terang-terangan. Harus mengajak kepada yang lain untuk beribadah. Begitu Bang, bukan untuk ria, bukan pamer. Tapi semata-mata menjalankan apa yang menjadi kaidah di dalam Islam. Apa itu berseru? Berseru dengan sekencang mungkin, mengingatkan manusia untuk menjadi hamba Allah. Jangan lupa kepada Allah. Seperti itu Bang. Oke. Karena makanya saya bertanya itu, Bang Juma, karena Iya. kalau kita Muslim berdoa kan 5 waktu. Jadi kalau hanya kan 5 kali itu harus pakai itu apa maksudnya suara itu. Kalau macam kami Kristen, walaupun apa contohnya setiap hari Minggu, contohnya, walaupun ibaratnya pakai speaker besar itu, ya enggak masalah karena hanya sekali seminggu. Kalau ini kan 5 kali tetap. Makanya saya bertanya juga tentang itu, apakah memang untuk itu diwajibkan atau memang udah aturannya seperti itu. Iya, perintah berseru, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, itu sudah tidak bisa dipungkiri itu Bang. Itu di Islam. Alam semesta ini milik Tuhan. Tuhan sudah mencanangkan, serulah manusia. Sama seperti yang saya terangkan tadi dalam kitabnya orang Yahudi. Yeremia 33 nomor 3, Mazmur 50 nomor 15, Yeremia 33 ini di situ diterangkan bahwa berserulah kepadaku. Artinya ada perintah untuk berseru kepada Tuhan. Berseru itu teriak. Artinya kita harus berseru. Bukan cuma suara kecil, enggak. Dalam bahasa Ibrani-nya itu disebut kara. Kara itu menyaringkan suara. Mengeraskan suara. Jadi Tuhan menginginkan kita tuh mengeraskan suara untuk beribadah, menyembah kepadanya, dan mengajak orang lain. Tak ada masalah itu 5 kali sehari. Andaikan perintahnya 1000 kali sehari, itu pun kami lakukan. Enggak peduli dengan manusia makhluk lain. Karena yang kami utamakan itu adalah ibadah kami kepada pencipta. Begitu saudaraku. Nah sedangkan kalau saudara Kristen, sekali seminggu mana perintahnya? Ada enggak? Iya sih Bang, tapi oke lah Bang. Terima kasih itu aja karena saya ini menanyakan ini supaya wawasan saya juga terbuka. Jadi saling memahami, bukan hanya agama saya
saya saja yang saya ketahui. Jadi kan boleh kan, bisa kan saya kan mengetahui tentang agama Muslim kan, nggak ada masalahnya itu kan? Enggak ada. Justru Oke. saya menjelaskan itu sesuai dengan apa yang Anda tanyakan. Oke, oke. Itu aja Bang. Oke lah. Terima kasih Bang ya. Tapi izin Bang ada saya tambahkan ini Siap. si Siaga Gulonya mungkin kurang bisa memahaminya. Jadi yang Dinda dengarkan itu seruan adzan. Ya, Mm-mm. seruan adzan yang Anda maksud itu seruan adzan, itu bukanlah doa. Ya, kan Ya, yang maksudnya 5 waktu yang Anda dengarkan dari masjid itu seruan adzan. Benar kata Bang Zuma. Karena kami memang diarahkan, diwajibkan untuk menyerukan itu. Di mana kami adalah agama syiar, menyuruhkan kepada orang-orang supaya hanya menyembah kepada Allah. oh, Kami berarti hanya menyerukan, tidak memastikan Bang ya, apalagi memaksakan, tidak. Hanya Iya, menyerukan. betul. ya, berarti Bang dari subuh itu sampai jam 8 malam itu azan semua atau bagaimana? Ya, yang Dinda dengar itu seruan, itu azan. Iya ya. Iya. Oke. Tapi ada nggak perintahmu bergereja, Bang? Ada nggak perintah di Bibelmu bergereja? Coba, Bang. Lanjut. Turun deh. Kalau di ajaran saya, pengetahuan saya, memang ke gereja itu nggak ada perintah sebenarnya. Tapi katanya di situ, kuduskanlah hari Tuhan, hormatilah hari Tuhan. Ah, masuk sampai situ Kak? Iya, hormati hari Tuhan. Oke. Dengan cara apa? Ya, kalau sepengetahuan saya itulah datang. Kalau gereja itu sebenarnya itu tempat perkumpulan untuk apa? Orang beriman atau orang Kristen. Tapi tentang kuduskan hari Tuhan itu, ya saya anggap dalam pribadi saya itu hari Minggu. Tapi kalau orang Yahudi hari Sabtu, mana yang betul? Saya sih Bang nggak bisa menjawab itu karena saya tidak, apa maksudnya itu, tidak sejauh itu mendalaminya. Karena di Indonesia ini untuk sementara hari Minggu. Itu sementara. Iya. Jadi memang Orang Yahudi hari Sabtu. ada juga Kristen itu yang ibadah hari Sabtu sore, ada juga. Jadi saya kurang paham juga tentang itu, Bang Zuma. Oke. 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 Ya, intinya gini Bang Zuma, yang mau disampaikan Dinda Gulo ini, sejauh ini dia hanya ikut-ikutan saja. Oh. Iya. Tapi yang pasti penyaliban itu hadiah dari iblis kan ya. Udah Ya final tadi kan. kalau sepengetahuan saya sih ya memang itu iblis itu kan setan. Betul. Iya. Setan itu kan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Nah, Iya. kalau dia percaya kepada Yesus, berarti tidak disalibkan Yesus itu. Ya kan? Berarti Kristen ini, boleh nggak saya katakan Kristen ini adalah golongan dari setan karena tidak percaya Yesus? Saya tidak bisa memastikan itu. Saya tidak percaya itu karena di dalam agama Kristen ada namanya neraka dan surga. Sedangkan maksud neraka begini. itu tempatnya orang Tidak percaya? orang jahat seperti setan. Sedangkan tempat neraka itu tempatnya orang setan atau iblis. Sedangkan orang baik itu tempatnya surga. Jadi makanya saya nggak bisa memastikan bahwa setan itu berguna bagi orang Kristen. Enggak, itu kalau pribadi saya setan itu saya tolak. Nah, Kalau pekerjaan setan diterima gitu. kalau pekerjaan setan itu ya saya terima karena dia itu ya namanya setan. Ada golongannya. Ya kan? Gimana? Jadi misalnya setan ini melakukan satu pekerjaan. Itu kan rencana salib, itu kan pekerjaan setan. Nah, hasil daripada pekerjaan setan itu Kristen diselamatkan katanya, kan gitu ya. Berarti kan sudah jelas nih. Anda menolak setan tapi Anda menerima pekerjaannya. Iya Bang Juma, tapi ini Kang, kalau walaupun
secara keyakinan saya ini ya, pemahaman saya, pengetahuan saya, walaupun setan itu tidak menyalibkan Yesus Kristus, tetapi ada cara lain lagi. Entah apa yang terjadi lagi selain penyaliban itu. Ya Contoh. terserah, mungkin Yesus mati gara-gara di kontak listrik kah atau apa, atau disengat tawon. Ya, Kalau memang bisa jadi. contohnya tadi terjadi seperti itu, ya bisa juga ada beda lagi ceritanya, kan gitu. Nah, Karena tapi yang terjadi saat ini adalah Yesus mati karena iblis. ya kan dia kan hidup kembali, bangkit kembali. Jadi ibaratnya kalau untuk kematian itu, berarti itu kan hanya, maksudnya kalau pikiran saya, kalau itu kan hanya untuk bagaimana. Coba dulu, ibaratnya kalau ibaratnya sakit, ibaratnya coba dulu, kamu nanti tidak sakit lagi, akan sembuh, terobatin lagi. Ibaratnya kalau pemahaman saya seperti itu, Bang Juma. Tapi faktanya Yesus mati di salib juga tak ada manfaatnya untuk Kristen. Ya, sebenarnya kalau dia enggak hidup kembali, enggak bangkit, memang enggak ada manfaatnya. Tapi sekarang dia bangkit. Karena Apa di dalam manfaatnya? Alkitab juga mengatakan dia kan bangkit kembali. Nah, terus Memang apa dia manfaatnya? Bagi Kristen penyaliban Yesus itu manfaatnya apa? Hidup, karena dia hidup kembali Iya, untuk manfaatnya, menyelamatkan manfaatnya, manusia. Bang. Manfaatnya untuk Kristen itu apa? Manfaatnya maksudnya bagaimana, Bang? Manfaat Yesus mati di salib untuk Kristen itu apa? Manfaat sebenarnya sih kalau secara pengalaman pendalaman saya, Iya. itu sebenarnya manfaatnya untuk mati di atas kayu salib itu sebenarnya nggak ada kalau nggak dia hidup. Tetapi ini kan hidup kembali. Iya, manfaatnya untuk Kristen apa? Yesus mati, hidup lagi, manfaatnya untuk Kristen apa? Walaupun Iya. kalau pandangan saya sebagai Kristen, walaupun dia tidak mati di atas kayu salib, ya, dengan walaupun dia masih hidup sampai sekarang, itu Iya. tetap ada manfaat karena dia itu setara dengan Bapa di surga. Karena Iya, manfaatnya Bapak untuk Kristen. Manfaatnya untuk Kristen penyaliban itu apa? manfaatnya saya sih belum mendalami sejauh dari situ, Bang Suma. Tapi dengan konsili salib karya itu saya nyatakan itu kuasa iblis. Memang itu rencana iblis. Manfaatnya untuk Kristen apa? Ya manfaatnya karena kalau dia tidak hidup kembali, dia kan disalibkan. Kalau enggak dia enggak hidup kembali, enggak ada manfaatnya. Tetapi ini kan hidup kembali. Ya, Berarti terus ada manfaatnya? manfaatnya. Berarti sama dengan kuasa Allah dia. Berarti dia Terus betul manfaatnya dengan apa? dinyatakan Yesus Allah. Yesus hidup kembali, manfaatnya untuk Kristen apa? Untuk diselamatkan lah, karena ibaratnya kan udah ditulis di dalam Bible, Bang Zuma. Akulah jalan, tidak ada orang Ya, dia kan tetap satu jalan pun. meskipun tidak disalib. Iya, maksudnya walaupun apa itu, karena sebelum Walaupun dia tidak disalib, dia tetap kan jalan. dia kan udah nyatakan seperti itu. Akulah, tidak ada jalan satu, tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa selain melalui aku, katanya. Meskipun Berarti tidak dia. disalib kan? Sebelum dia disalib pun dinyatakan seperti itu. Nah, itu dia. Itulah Lalu ajar. manfaatnya penyaliban ini apa? Manfaatnya apa? Kalau saya manfaatnya kalau manfaatnya kalau untuk dia mati di atas kayu salib, untuk kalau dia tidak hidup lagi, sebenarnya memang nggak ada manfaat. Tapi ini kan hidup kembali. Nah, berarti itulah manfaatnya kepercayaan kami bahwa dia manfaatnya itu apa adalah ketika dia hidup Allah kembali? Tuhan. Manfaatnya apa? Hah? Manfaatnya apa ketika dia hidup? Ya, manfaatnya Bang Juma diselamatkan lah. Bagi orang yang percaya dan menuruti perintahnya. Kan Yesus menyelamatkan orang meskipun dia tidak bangkit dari kematian. Maksudnya gimana? Berapa banyak Yesus mengatakan dosamu telah diampuni, dosamu telah diampuni, dosamu telah diampuni. Itu tanpa penyaliban dan tanpa kebangkitan. Kok bisa dosa-dosa itu diampuni? Jadi manfaat penyaliban ini apa untuk Kristen ini apa? Sebenarnya Bang Juma kalau dibilang ya ada orang yang bilang Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu dosa udah terhapus semua itu, walaupun dia contohnya ibaratnya berzina, membunuh, mencuri, contohnya kan, masa itu kan enggak secara logika.
Jadi dosanya Jadi karena diampuni. apa? Kalau percaya Yesus disalib bangkit hari ketiga, dosanya diampuni gitu. Kalau dia tidak hidup tadi Bang Juma, memang saya percaya bahwa nggak ada. Tapi ini kan dia hidup. Dia hidup, maka ketika dia hidup, maka dosa manusia diampuni gitu. Iya. Halo Bang Juma, tunggu dulu ya. Karena dia hidup hari ketiga, maka dosa manusia dihapuskan gitu maksudnya. Oke, mungkin kita sapa dulu nih Bang ya, siapa Iya, Setiana. silakan. Setiana. Halo, Setiana. Sigagulo. Iya Bang. Ini dari Katolik atau Protestan Anda ini? Sebenarnya saya ini sebenarnya dari kecil, umur saya sekarang udah 32 tahun. Sebenarnya dulu waktu kecil saya Katolik. Jadi karena sekarang di merantau-merantau ini jadi sering ikut ibadah Protestan. Oh. Iya. Jadi Nah, makanya manfaat Yesus bangkit dari kematian untuk Protestan apa? itu sih saya kurang, makanya aku bilang tadi Bang Juma. Begini Bang Juma. Makanya aku bilang tadi kalau Yesus itu kalau enggak Yesus itu enggak bangkit, memang enggak ada manfaatnya sebenarnya. Tetapi ini kan bangkit, hidup lagi. Nah, manfaatnya Berarti, apa? wah, hah? Manfaatnya apa? Ya karena dia hidup kembali untuk menyelamatkan manusia. Menyelamatkan artinya menghapus dosa gitu. Saya sih tidak bisa mengatakan menghapus dosa Bang Juma, karena nggak mungkin kan. Karena Kalau Kristen mati itu karena dosa. Ya itulah Bang Juma yang kurang saya dalamin lagi. Makanya Kalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu mati karena dosa. Di dalam kitab Roma 8 nomor 10. Kalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu mati karena dosa. Jadi manfaatnya penyaliban itu apa? Iya. Nah, itu sih yang apa Bang Juma kurang agak pengetahuan saya tentang itu. Ya. Jadi kalau Yesusnya ada di dalam kamu, maka tubuhmu mati karena dosa. Lucu itu. Berarti Kristen selama ini mati karena dosa. Lah, jadi yang ditebus di atas salib itu apa rupanya? Iya. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Nah sekarang manfaat penyaliban itu untuk Kristen itu apa? Sedangkan Paulus mengatakan, kalau Kristus ada di dalam kamu, tubuhmu mati karena dosa. Berarti Kristen selama ini mati karena dosa. Bukan karena yang lain. Coba mati karena apa? Keselak biji nangka atau apa, tidak masalah. Mati karena untuk apa penyaliban ini? Iya. Boleh Apa saya tuh? bertanya sama Bang Juma? Boleh. Itu pandangan Bang Juma tentang Yesus ini, apakah dia benar bangkit atau bagaimana? Yang bangkit dari kubur menurut Yesus itu iblis. Menurut Yesus loh ya. Bukan menurut saya. Menurut Yesus loh, bukan menurut saya. Yesus mengatakan itu di dalam Yohanes 14 nomor 30. Bahwa yang keluar itu adalah iblis. Karena kalau jadi yang bicara keluar tentang iblis ini Bang Juma, saya sangat tidak setuju. Maksudnya saya tolak itu.
Lah, tapi Anda terima hadiah dari dia. Mana saya, Lah, mana udah penyaliban diterima? itu Anda terima, penyaliban itu Anda terima. Malah Anda bikin kalung, induk kalungnya itu salib. Berarti Anda menerima, Anda menyanjung pahlawan Anda, yaitu iblis. Ketika Anda menggunakan simbol salib, entah itu di rumah ibadah Anda, entah itu di rumah Anda, atau digantung di leher Anda, itu sama dengan Anda sedang mengkekalkan kemudian apa yang iblis berikan kepada kalian. Itu Bang Juma, salib Ah, itu bukan itu ah. kuasa setan, bukan. Itu kan peristiwa. Itu kan karena Tuhan Yesus Kristus itu mati Salib itu disalib. salib itu hukuman, salib itu hukuman atau berkat? Itu sih saya kurang paham tentang itu, Bang Juma. Nah, itu masalahnya. Salib itu adalah hukuman kutuk. Bahkan ada yang bertato menggunakan salib. Artinya Anda bangga terhadap kutukan terhadap Tuhan Anda, kan lucu. Di rumah ada salib. Berarti Anda sedang membanggakan penyaliban. Anda membanggakan penyaliban berarti Anda membanggakan kutukan. Anda membanggakan kutukan berarti Anda sedang memuja-muja iblis. Menghargai penyaliban artinya menghargai pekerjaan iblis. Karena iblislah yang menggiring kemudian terjadinya penyaliban. Jadi orang-orang yang di rumahnya ada lambang salib, itu adalah orang-orang yang sedang berterima kasih kepada setan. Enggak loh Bang Juma. Bagaimana tidak? Bagaimana orang Indonesia menghargai bambu runcing? Karena dengan bambu runcing, orang Indonesia mengusir penjajah. Nah sekarang, bambu runcing itu apakah hal yang berharga? Berharga. Bagi penduduk Indonesia, bambu runcing itu memiliki makna tersendiri. Nah begitu juga salib. Salib ini adalah simbol. Simbol apa salib ini? Salib ini simbol apa? Ini kan salib ini kan saya bilang tadi kan itu kan peristiwa. Iya, saya ngerti peristiwa. Nah sekarang ketika ada peristiwa, maka dijadikanlah salib ini sebagai simbol. Salib ini kutukan atau keselamatan? Enggak lah, keselamatan lah, Bang Lah, Juma. kok salib keselamatan? Mana dalilnya salib keselamatan? Di mana dalilnya? Karena Salib itu kutukan. kan ada juga yang disalib, bukan hanya Tuhan Yesus. Iya, siapapun yang disalib itu adalah orang yang dikutuk Tuhan. Ulangan 21, 22, 23. Orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Galatia 3 nomor 13. Kristus kutuk. Mati dengan jalan kutuk. Berarti salib itu simbol kutuk. Anda bangga dengan simbol kutuk. Di rumah ibadah kalian, wah besar-besar tuh simbol kutuknya dibuat tuh. Yesus mati dengan jalan kutuk. Di mana? Disalib atau di mana? Disalib kan? Berarti salib itu adalah lambang kutuk. Ulangan 21, 22, 23. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Salib itu adalah lambang kutuk. Tapi Kristen bangga kemudian menjadikan lambang kutuk ini, simbol kutuk ini sebagai simbol agama. Berarti agama Kristen ini, mohon maaf, simbolnya adalah simbol apa itu? Simbol kutukan. Kok bisa jadi kayak gitu? Enggak Bang Juma, karena ini simbol salib itu kan Yesus kan Yesus kan Tuhan mengajarkan pada orang Kristen. Jadi karena dia wafat di salib, makanya itu Ya, selamat. kami Kristen Selamat. sekarang salib itu sekarang kami kenang. Jadi kami enggak melupakannya. Nah, berarti Anda mengenang iblis, karya iblis. Oh, enggak Bang Juma. Loh. Yang punya ide menyalip diri di Yesus atau iblis? Kan Bapak kan hidupkan kembali. Kan Iya, itu kan bukan masalah.
Seharusnya kalau Anda berbicara Bapa membangkitkan, harusnya yang jadi simbol itu adalah lubang kuburan. Kalau itu, tapi ini masalahnya Anda menjadikan salibnya yang Anda jadikan sebagai simbol. Kalau masalah kebangkitan, harusnya Anda jadikan kuburan menganga. Kuburan yang terbuka, terus ada tangan keluar dari kubur sepotong. Nah itu, Anda jadikan kebangkitan itu sebagai simbol keselamatan. Ini salib yang Anda jadikan simbol, berarti Anda menggunakan simbol iblis, kutuk. Karena itu Anda yang harus menjawab, apa salah Yesus sampai dia dikutuk? Ya Jadi sayang gitu. justru dia itu Bang Zuma memberitahukan, mengajarkan yang baik, karena manusia di zaman itu sudah masuk ke dalam zona kedosaan. Jadi orang nggak percaya sama dia. Jadi dia dipaksa. Sehingga dia disalib. Iya. Nah, berarti salib ini makin parah. Berarti salib adalah lambang ketidakpercayaan kepada Yesus. Ini kan yang menyalibkan dia ini kan Iblis. Setan, orang-orang yang tidak percaya kepada dia. Berarti salib ini lebih parah lagi. Salib adalah simbol orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Ya Bang Jumal. Lalu salib ini apa? Itu kan salib, itu kan lambang bahwa ada peristiwa, ada yang terjadi, ibaratnya. Iya, yang terjadi apa? Kepercayaan kepada Yesus atau ketidakpercayaan kepada Yesus sampai terjadi salib? Karena kepercayaan. Karena berarti karena percaya kepada Yesus maka mereka menyalib Yesus gitu. Yang menyalibkan Yesus itu orang yang nggak percaya, orang Itulah setan. yang saya katakan, berarti salib ini adalah lambang atau simbol orang-orang yang tidak percaya. Betul nggak? Ya kan sebenarnya coba saya bertanya lagi sama Bang Zuma ya. Kalau memang Abang Zuma apa? Karena Abang Zuma bilang tadi yang disalibkan itu orang terkutuk. Emangnya Yesus itu salah apa sebenarnya? Yesusnya tidak salah. Kenapa dia disalib? Ya itulah ya, karena berarti salah sasaran. Enggak, karena orang yang berarti Yesus ini adalah korban salah salib. Enggak, Bang Zuma. Karena banyak kuasa, banyak mukjizat yang dilakukannya. Jadi banyak orang yang membenci dia, banyak orang yang nggak percaya sama dia. Sehingga dia dikutuk. Ya, itulah iblis ini merasuki orang-orang. Itu Anda sudah akui, berarti salib itu adalah simbol iblis. Anda sendiri yang mengakui. Enggak Bang Zuma. Lalu mau kemana orang ini perginya? Anda mengatakan karena mereka nggak percaya maka mereka menyalibkan. Berarti salib ini adalah simbol orang tidak percaya. Salib ini simbolnya, kejadiannya, karena ada peristiwa yang terjadi, penyaliban itu, itulah Kristen itu selalu mengingatnya sekarang, ibaratnya bahwa Raja atau Tuhan kita, Guru kita dulu, telah mati di atas kayu salib. Itu matinya mati dikutuk atau mati diberkati? Ya diberkatilah Bang Zuma, karena dia bangkit kembali lagi, dibangkitkan oleh Bapa. Berarti penyaliban itu adalah pemberkatan gitu. Ya, itu kan rencana iblis penyaliban itu Bang Zuma. Ya, berarti kutukan, kembali lagi berarti kutukan. Ya kan kan iblis ini kan dengan apa ini kan, dengan Tuhan ini kan sama-sama ini kan, makanya saya jelaskan tadi Bang Zuma, iblis ini kan tempatnya neraka. Iya, berarti salib ini adalah lambang iblis kan? Bisa saya tanya dulu sama Bang Zuma ya, di dalam agama Islam ada neraka atau ada neraka tempatnya atau ada Kristen surga? itu neraka kalau di Islam. Oh enggak Bang Zuma. Lah dalam Islam kan? Lari. Dalam Islam kan Anda tanya, bahkan di dalam Bible aja Kristen itu tempatnya di neraka. Itu dalam Bible. Maksudnya Bang Zuma, di dalam Islam itu ada surga, ada neraka. Ya kan? Ada. Surga itu tempatnya orang Islam, neraka itu tempatnya orang Kristen. Ada. Maksudnya neraka ini tempatnya setan, iblis.
Iya, bagaimana? tempatnya orang Kristen bersama dengan setan. Jangan dulu langsung di apa Di Bang Al-Quran Zuma. begitu, wa ikhwanuhum, saudara daripada iblis itu orang-orang kafir. Ya, itu kan kutanya dulu sama Bang Zuma. Sekarang Kalau mau bukti bahwa saudara bersaudara dengan iblis. Salib itu rekayasa iblis. Salib itu rencana iblis. Anda terima enggak? Terima. Berarti Anda menerima karya saudaranya saudara. saya nggak terima itu, Bang. Lah kalau Anda terima kenapa jadi Kristen? Begini Bang Zuma. Kenapa jadi Kristen kalau nggak terima salib? Justru karena Karena Anda menerima salib, Anda menjadi Kristen. Berarti Anda menerima hasil kerja daripada saudara Anda, yaitu iblis. enggak Bang Zuma. Lah kalau enggak kenapa jadi Kristen? Itu kan ibaratnya kan iblis itu kan ada ibaratnya. Maksudnya ibaratnya itu ada tempatnya. Itulah Ya tempatnya neraka. Bersama dengan saudaranya orang-orang kafir. Udah Kalau jelas itu. memang ini enggak Bang Zuma, karena Apa yang dihadiahkan dunia iblis ke dunia ini kepada anak Adam? Apa yang dihadiahkan? makanya Ayo, ada kutanya Tuhan dulu. Yesus. Iblis menghadiahkan apa ke anak cucu Adam? Yang nyata. Pekerjaan iblis yang nyata itu apa? Kalau sepengetahuan Bang Zuma apa dulu? Ya salib. Apalagi? Oh, Apa? enggak Bang Zuma. Lo kok enggak pula? Yang merencanakan penyaliban Tuhan atau iblis? Ya kalau sudut pandang saya itu kan Iblis. Nah, rencana itulah karya terbesar iblis di atas muka bumi ini. Apa itu? Salib. Enggak Bang Zuma. Lo kok enggak lagi? Gimana ceritanya? Kecuali kalau Tuhan Yesus tidak bangkit. Justru dibangkitkan karena lagi itu oleh Yesus Bapa. tidak mungkin bangkit tanpa disalib. Coba Anda baca Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar dia dibangkitkan menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Kan dalilnya. Berarti karya terbesar iblis sepanjang sejarah anak keturunan Adam bukan mengeluarkan Adam dari surga, tetapi menyalibkan Tuhannya Kristen. Itulah karya terbesar iblis di muka bumi ini. Betul tidak? Enggak Bang Zuma, karena iya. Baru saya paham. Iya, Gantian karena kita saya siaga dulu. ya. Ini ada kutu jantan, kenapa dia? Ini gantian kita siaga. Oke. Ya, tunggu dulu ya, Dinda Singa ya. Sebelum Anda menanggapi diskusi Bang Zuma dengan si Siaga, saya tanya pendapat Anda dulu antara konsili yang terjadi antara si Edi sama si Bombom. Ya. Saat ini kan teman-teman Kristen ini kan sedang dihadapkan dengan konsili antara Bombom dengan Edis, di mana dalam konsili itu ada dua pendapat. Pendapat dari Edis mengatakan penyaliban Yesus itu adalah karya dan juga keinginan dari iblis. Sementara di pihak seberang itu ada Bombom yang menyatakan bahwasannya penyaliban itu adalah karyanya Bapak itu sendiri. Yang saya tanyakan sebelum Anda bergabung dengan diskusi ini, Dinda Singa ini condongnya ke siapa? Ke pendapat siapa dalam konsili ini? Pendapatnya Edis atau pendapatnya Bombom? Bom. Oh, penyaliban itu adalah karyanya Bapak gitu ya? Yes. Ya, oke. Silakan Bang Anda. Jadi penyaliban ini itu karya siapa menurut saudara tadi ini? Sorry, saya tidak monitor. Itu adalah karya Tuhan untuk menebus manusia yang berdosa di dunia ini. Oh, berarti Anda menuhankan iblis gitu maksudnya? Kenapa? Lah Tuhan? Yesus mengatakan orang yang ingin membunuhnya itu adalah anak-anak iblis. Itu Mana beda yang membunuh, karena mari kutunjukkan ayatnya. Mau kau Silakan. kutunjukkan? Yesus mengatakan Mari orang yang kutunjukkan ayatnya dulu. Sabar dulu, Bang. Yesus berkata orang yang ingin membunuh dia itu adalah anak-anak iblis. Nah, sekarang Anda mengatakan bahwa karya penyaliban itu adalah karya Tuhan. Berarti Anda menuhankan iblis. Di dalam Yohanes 13. Yohanes Bukan seperti 17. itu, maka Sorry. aku jelaskan sama Saya kasih kau. dalil dulu. Saya kasih dalil, habis itu Anda jelaskan. Di dalam Yohanes 13 nomor 2, iblis berencana menyalibkan Yesus. Iblis loh.
Dikatakan di situ iblis yang punya rencana. Nah, kalau Anda mengatakan salib itu adalah rencana Tuhan, berarti Anda ini penyembah iblis. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, untuk dipercaya Supaya atau untuk setiap disalib? orang yang percaya tidak binasa. Nah, untuk dipercaya atau melainkan untuk disalib? beroleh hidup yang kekal. Oke, dia menganugerahkan anaknya untuk dipercayai atau untuk disalibkan? Untuk dikorbankan. Di mana dalilnya? Ayo Mari, kena kau, mari. kutunjukkan sama kamu. Ya, silakan. Di mana? Matius 26 ayat 24. Dengar. Di mana Tuhan menganugerahkan Yesus untuk dikorbankan? Di mana? Ini udah aku bilang. Mana dalilnya? Matius 26 ayat Tuhan 24. menganugerahkan Yesus untuk dikorbankan. Matius Di mana 26 ayat dalilnya? 24. Aku yang baca. Oke, kita baca coba nih ya Bang Zuma ya. Matius 20-24 data yang dia kasih. Jadi 26 ayat 24. 26 ayat 24. Oh, Matius 26 nomor 24. Oke. Kalau Anda membawa Matius 26 nomor 24, apa kata Yesus di situ? Anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis. Apa yang tertulis ketika Yesus mengucapkan itu? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama lah. Nah, perjanjian lama. Tolong Anda tunjukkan di mana Tuhan menganugerahkan kemudian anaknya untuk dikorbankan. Tertulis di mana? Di Keluaran, di Kejadian, di Imamat, atau di Yesaya mana? pasal Silakan. 53. Di mana di situ dikatakan bahwa anaknya dia anugerahkan untuk dikorbankan? Ini kan nubuat, kutunjukkan karena dia Ya, silakan. Silakan. menggenapi nubuat. Ya, silakan Anda tunjukkan di mana di situ bercerita tentang Yesus. Mari kutunjukkan. Silakan. Kau dengarkan Mi. Iya, silakan. Jangan ngomong terus biar enak. Iya, diskusi. silakan. Ingat ya, yang diceritakan di Ya. situ adalah tunas Daud. Dengarkan. Dengarkan ya. Ya. Nah, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada Terus? siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rumah pun tidak sehingga kita meninggikan dia. Dia dihina dan dihindari orang. Seorang Udah, yang penuh selesai. kesengsaraan dan yang biasa Selesai menderita dulu. kesakitan. Sampai situ dulu. Sampai Ya situ dulu. jangan, lanjut. Sampai situ dulu. Jangan terlalu berlebihan. Sampai situ dulu. Sekarang saya tanya. Tunas yang dimaksud di sini berasal dari tanah kering. Siapa tanah keringnya? Yesus sendiri itu. Bukan. Kalau itu Yesus, dia berasal dari tanah kering. Itu kan kiasan. Lah, tunggu. Saya tak tanya bisa sama Anda. kau menangkapinya. Saya tanya sama Anda sekali lagi. Yesus itu berasal dari tanah yang kering atau tanah yang subur? Sekarang udah aku bilang ini kiasan. Enggak. Tandanya Kalau tanah dia, kering, saudara, ketika kalau dia tanah kering, dihukum itu, dengar. seorang pun tidak Dengar. suka seperti dia. Dengar. Tanah kering itu dalam bahasa Ibrani-nya sia. Tunggu dulu. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai tanah subur, itu artinya dalam bahasa Ibrani pura. Nah, di situ dikatakan tanah kan dia tidak disentuh laki-laki aja hamil. Yang disebut tanah kering itu seperti Sarah, Elizabeth. Sudah kering dia, sudah mandul. Tiba-tiba kemudian dia hamil. Itu tanah kering. Sedangkan Maria, ibunya Yesus, yang melahirkan tunas Yesus ini adalah tanah yang subur. Nah, ayo, kena nggak kepada Yesus? Sedangkan Sekarang Maria kutanya tidak aja mandul. kau, coba Tuhan orang Kutanya Islam dulu. siapa? Kutanya dulu saudara, apakah Kau pun Maria tak ada ini Tuhanmu. mandul? Apakah Maria mandul? Apakah Maria mandul? Maria kan gak mandul. Nah, berarti bukan dia, bukan anaknya yang dimaksud. Bukan itu Karena yang yang dimaksud di tanah situ, kering itu saudara, artinya. yang dimaksud di Kau, situ dengarkan adalah dulu, sia. biar kau cari Sia kau. itu adalah tanah kering. Jadi tunas ini bertumbuh dari tanah kering. Seorang wanita, Nah, biar kau cari. yang mandul. Nah, Yesus
berasal dari wanita mandul. Ayo. Ayo, jangan asal-asal kau gunakan kitabnya Yahudi sembarangan. Ini kitabnya Yahudi. Anda harus mengerti isinya. Faruk pun mute aja kerjanya, nggak bisa dia jawab. Oke, sekarang saya tanya, Maria itu adalah tanah kering atau tanah subur? Karena dia lahir di kandang domba itu semua Kenapa lari ke biasanya, kandang? Juma. Ini bukan berbicara kandang. Sekarang pertanyaan saya, Iya. Maria Sekarang Tuhanmu ibunya apa? Yesus, Ada atau tidak, Juma? Maria Bukan apa, ibunya Juma? Yesus, Maria ibunya Yesus ini itu tanah kering atau Sekarang gitu aja, kalau kau ke sana ku tuduh poin saja kalian. mulai. Yang dimaksud Ada Tuhan Yesaya. orang Islam atau tidak? Selain Mulai ngacak, mulai nggak Selain bisa batu oleng, di tanah Mekah. oleng. Oleng, saudara oleng Iya, jadinya kan. Tanah kering, Maria itu tanah kering atau tanah subur? Itu dulu. Udah ku bilang, lahir di kandang domba itu Enggak ada arti hubungannya. tempat Ini yang berbicara mengenai sumber tunas. Tunas itu adalah anak. Anak ini bertumbuh, anak ini bertumbuh, taruh yang Pintar tumbuh yang ini nggak di ada. hadapan Tuhan sebagai tunas, sebagai anak cikal bakal dari tanah kering. Siapa tanah kering? Siapa tanah kering? Apakah Maria tanah kering? Bukankah yang dimaksud tanah kering di situ adalah Sarah? Bukankah yang dimaksud di situ adalah Ishak? Bukankah tanah kering di situ yang dimaksud adalah Elizabeth? Bukankah yang dimaksud tanah Jadi tunas udah- di situ adalah Udah Yahya, patah semua Yohanes? argumenmu tadi kan? Bukan Yesus. Jadi jangan Anda mengambil kitabnya Yahudi serampangan. Tunjukkan Jangan. Tuhan orang Islam ada atau tidak? Kenapa jadi Tuhannya orang Islam? Nggak ada. Ini Selain kita batu tidak di berbicara Mekah. mengenai Tuhan. Ini berbicara mengenai konsili salib. Karya siapa? Anda mengatakan itu karya Tuhan. Mana dalilnya? Anda lari ke kitab Yesaya. Yesaya itu tidak bercerita tentang Yesus sedikit pun. Ayo. Ya. Bagaimana dong? Oh, emosinya udah nggak terkendali lagi tadi Bang Anda. Oh gitu ya. Iya, mungkin baru makan petasan dia tadi tuh. Makan petasan. Makan petasan. Iya. Oke, 3 huruf. Selamat bergabung. 3 huruf. Ya, assalamualaikum, Ustaz Arif. Lupa ini ngapa Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, 3 huruf. Selamat bergabung. 3 huruf. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Faruk. Assalamualaikum Pak Zuma, Os semuanya. Ya. Aduh, saya ini lagi di jalan ini kepencet, mungkin saya nggak minta permintaan perasaan. Alhamdulillah. Lanjut biar saya di bawah aja mendengar. Siap, oke, makasih. Assalamualaikum, sehat selalu ya Pak Zuma ya. Mantau di bawah aja lagi nyimak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Kak Intania, selamat bergabung Kak Intania. Oke, kepencet lagi mungkin. Apa C? Selamat bergabung apa C? Ya, selamat siang. Ya, Islam Kristen. Apa C? Kristen. Ya, oke. Mau berdiskusi, sudah nyimak diskusi kita sebelumnya atau perlu saya jelaskan lagi materi diskusinya? Ya, coba jelaskan. Ya, jadi materi diskusi kita ini, konsili penyaliban itu karya siapa? Kenapa ini kita angkat? Karena ternyata ya yang lagi viral sekarang itu lagi heboh itu antara Edis dengan Bom Bom itu lagi melakukan konsili, di mana Bom Bom dan juga Bom Bom sama Edis yang merupakan umat Kristen memiliki sudut pandang yang berbeda. Di mana- Sebentar, sedikit lagi Dinda, sebentar Dinda, sedikit lagi Dinda. Di mana Edis Tidak, melakukan Enggak. Kenapa? Saya mau tanya, kenapa orang Islam itu di Indonesia selalu berdebat ya? Oh, itu tuh bukan pembahasan kita hari ini Dinda, bukan sedang kita bahas.
Apa tujuan kamu berdebat itu untuk apa? Cari uang dari situ. Dinda, ini ilmu kristologi. Hanya orang-orang yang tidak mau menggunakan Kalau otaknya lah yang menolak ilmu kristologi. misalnya kalau kamu tidak berdebat Ilmu kristologi. Kalau Ini tidak berdebat, perdiskusian untuk menambah apakah wawasan. kamu bisa dapat uang? Gimana Dinda? Kalau tidak berdebat, apa kamu tidak dapat uang? Oke. Jika Anda Kalau mendapatkan duit, masalahnya begini, kau kamu lebih dukung yang mana? Orang jual Tuhan kau dapat 30 kuping perak, atau kau menyaksikan perdebatan yang kau anggap orang mendapatkan uang? Pilih mana Dinda? dengar dulu. Dengar dulu host. Kamu sama Zuma itu sama aja. Oh iya dong. Kamu Kami- kalau tidak berdebat bagaimana kalau makan Kami ini juru selamat kalian. Juru selamat kalian. Kalau kalian tidak diingatkan, kalian selama-lamanya akan begitu. Kan udah jelas ini. Edi sudah mengakui, teman-temannya sudah mengakui salib itu karya setan. Ya kita sebagai saudara harus menyelamatkan kalian dong. Kok jadi sensi? Santai aja. Itu baru makan petir, buku rasa Bang Anda. Petir yang makan. Iya, tadi petasan ini sekarang petir. Iya. Lebih parah lagi dia. Iya. Oke, bos kecil, selamat bergabung, bos kecil. Assalamualaikum, Bos. Bang Suma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bang Bos. Bos kecil Islam. Islam. Ya, silakan Bang Bos. Ada yang mau disampaikan? Salah pencet ya ini, sehat-sehat selalu. Ya, nyimak di bawah dulu ya Bang Bos ya. Oke, makasih. Oke, Lahomi, selamat bergabung Lahomi. Lahomi. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim Bang. Ya, mohon maaf Pak Ustaz, saya hanya menyampaikan atau mendengarkan di bawah aja. Ya, siap. Terima kasih banyak Bangnya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang kepencet, Bang Faruk emang. Memang kalau Bang Zuma naik komal banyak yang kepencet itu saudara muslim. Tadi ini makan petasan, habis itu makan petir. Ini sebentar ini bom yang dia telan, makanya kencang mulutnya. Tapi si bom sama Oki nggak muncul mereka Bang Zuma ya. Udah 1 hari nggak muncul mereka semalam loh, nggak ada muncul. Ah itu bahaya itu kalau udah kayak gitu. Ada apa? Jangan-jangan. Mungkin mereka konsili secara offline mungkin ya. Barangkali. Karena dua-duanya kena itu. Kalau dikatakan karya iblis, kena. Dikatakan karya Tuhan, kena juga. Maju, mundur, kena. Dua-duanya kena. Yang benar itu Nabi Isa tidak disalib. Itu. Yang benar Al-Quran. Salib itu hukuman bagi orang-orang yang benci kepada Allah, benci kepada para rasul. Nah, itu yang betul Al-Quran. Hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib. Nah, itu yang betul. Al-Quran paling bagus itu. Innama jazaa'ul ladina yuharibunallah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan aw yuqattalu aw yusallabu. Mantap kali Quran. Makanya kita tidak beriman kepada salib sebagai keselamatan. Karena ternyata salib itu maju mundur kena juga. Mantap lah. Insyaallah. Lanjut. Oke, Masya Allah. Bang Sakau, selamat bergabung Sakau. Iya Bang. Assalamualaikum. Ya, Islam Kristen. Alhamdulillah Islam. Ya, Assalamualaikum. Silakan Bang, ada yang mau sampaikan Bang Sakau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait ini Bang, tentang salib. Kalau tentang salib ini sebenarnya konsili itu yang pengen saya tahu, konsili itu apa sih arti kata konsili yang paling pertama, habis itu baru tentang salib Bang. Pertanyaannya apa ini?
tentang arti atau makna dari konsili dulu, Bang. Pertemuan Konsili atau ada pertemuan. apa? Ya, pertemuan atau apa itu ya? Rapat untuk menentukan satu perkara, dan itu identik dengan uskup atau pendeta atau gareja. Oh, berarti Edi sama yang bom-bom itu oknum uskup atau itu pendeta ya? Entahlah mereka ini, entah bingung juga saya melihat dia. Mereka Itu yang pertama saya mau tanya. Terus tentang lambang salib ini nih pertama kali pada zaman Yesus kan setahu saya mungkin belum ada dipakai sebagai lambang Kristen atau apa. Kristen juga kayaknya belum ada. Kapan pertama kali lambang salib ini dijadikan sebagai lambang Kristen, Bang? Ya izin Kalau- Bang Sakau mungkin Iya, nanti silakan, Bang silakan. kita lanjutkan Bang Sakau ya. Kita ke Siap. diskusinya diarah dulu ke teman-teman Kristen ya Bang Sakau ya. Ya, makasih banyak Bang Sakau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.